Bacaan firman Tuhan saat ini mengingatkan saudara dan saya supaya kita kembali berbenah diri, melihat pada hati kita, sehingga kita tidak memusatkan perhatian untuk segala sesuatu yang masuk kepada diri kita, tetapi kita pusatkan untuk sesuatu yang keluar dari diri kita. Orang sekolah tinggi-tinggi silakan, tidak ada masalah, itu berguna untuk masa depan. Orang bekerja berguna, wawasan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu berguna untuk kehidupan setiap kita. Tapi pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah yang kita terima itu nampak juga dalam perbuatan-perbuatan kita atau tidak? Sekolah tinggi-tinggi misalnya, tapi kalau dalam perbuatan prakteknya tidak menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang sarjana misalnya, maka itu mubazir. Itu yang dikritisi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini. Secara sederhana saya coba menafsirkan seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan ini Yesus mengatakan bahwa semua makanan itu halal. Semua makanan itu tidak menajiskan. Apa yang masuk tidak menajiskan seseorang, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Oleh sebab itu Yesus menekankan di situ perumpamaannya bahwa segala sesuatu yang keluar dari kita, entah itu perkataan-perkataan kita, harus perkataan-perkataan yang membangun, harus perkataan-perkataan yang menyenangkan hati orang. Perkataan-perkataan kita yang harus memberikan solusi jalan keluar, bukan menjudge, memfitnah, menggosip, dan lain sebagainya. Sebab kalau dengan demikian, maka firman Tuhan hari ini mau bilang, saudara dan saya berdosa di hadapan Tuhan dengan perkataan kita. Sebab apa yang kita katakan, itu merupakan cerminan dari isi hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjumpaan antara Injil dan budaya ternyata tidak hanya menjadi pergumulan gereja dewasa ini, tetapi jauh sebelum gereja membentuk dirinya sebagai sebuah lembaga, terjadi pergesekan yang cukup menonjol antara Injil dan adat, Injil dan budaya. Mana yang dipilih? Kebetulan kita sebagian besar orang Indonesia Timur, ada orang yang lebih mengutamakan adat, ada orang yang lebih mengutamakan Injil, tapi ada juga yang jalan dua-dua. Lalu mana kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini juga Yesus mau mengkritisi bahwa ketika Yesus hadir ke dunia ini, kapankah waktunya ketika semua tali-tali perbudakan, tali-tali pemujaan pada berhala itu diputuskan? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua, pada saat itulah seluruh hal yang bersifat duniawi diputuskan, sehingga tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, antara saudara dengan Tuhan Allah, antara kita dengan Tuhan Allah. Sebab ketika Yesus hadir, semua itu diputuskan, sehingga komunikasi kita, hubungan yang tegak lurus dengan Tuhan Allah. Tidak ada lagi yang membatasi kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana sekarang kalau doa-doa kita tidak Tuhan jawab? Bagaimana kalau persoalan-persoalan kita Tuhan tidak bantu untuk menyelesaikannya? Pertanyaan kita seperti itu yang harus kita renungkan. Bapak Ibu Saudaraku, biasanya saya bilang bahwa orang Kristen hidupnya ibarat salib, lambang kesengsaraan. Tapi relasi kita dengan Tuhan sama dengan salib. Kita ada di kaki dan Tuhan ada di kepala. Yang membatasi kita dengan Tuhan adalah sayap. Sayap itu siapa? Orang di sekitar kita, dosa kita.
Sehingga kebenaran firman Tuhan katakan, kalau mau datang ke mesbah Tuhan, selesaikan semua persoalanmu dengan seterumu. Sebab itulah yang membatasi kita dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini yang coba dikritisi oleh Tuhan Yesus ketika dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang coba mengedepankan pikiran-pikiran mereka bahwa mereka mendudukan kebiasaan adat istiadat mereka untuk sejajar dengan hukum Taurat, untuk sejajar dengan hukum Allah. Kalau kita renungkan, ada benarnya Bapak Ibu Saudara. Sebelum makan harus cuci tangan. Pulang dari mana-mana, dari pasar harus cuci tangan. Selesai makan barang-barang kotor harus dicuci. Itu adat istiadat orang Yahudi. Tapi tidak bisa disejajarkan dengan hukum Allah, hukum Taurat. Oleh sebab itu Yesus menegaskan itu dalam perumpamaannya. Dan nats pembimbing kita mengatakan pada ayat yang ke-16, siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penegasan dari Tuhan Yesus ini nampak pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tentang tradisi orang Yahudi dalam hukum Taurat. Segala sesuatu, baik itu makanan atau minuman ataupun sesuatu yang masuk dan keluar dalam tubuh manusia adalah halal. Pada ayat yang keempat dikatakan di sana, tetapi sikap dan perlakuan kita yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan orang. Karena alasan keagamaan dan tradisi Yahudi, mereka mencoba untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Untuk kepentingan-kepentingan kita berdasarkan kemauan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, lalu kita mencari kesalahan kepada orang lain, bahkan cenderung mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menajiskan manusia adalah setiap pikiran yang masuk ke dalam hati dan menjadi kotor, tindakan perbuatan jahat, serta sesuatu yang timbul dari hati yang sudah melakukan tanpa diingat, maka itu juga menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, kritikan Yesus selanjutnya mengutip salah satu bunyi hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang kalau penerapan dalam kehidupan percaya orang pada saat itu ternyata diberlakukan tidak sesuai dengan hukum yang dimaksud, yaitu dengan membenarkan diri kepada setiap orang untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, orang lebih cenderung untuk mengikuti segala sesuatu tanpa tunduk dan taat kepada orang tua. Yesus juga mencoba mengkritisi itu. Sebab apa? Kadang dalam kehidupan saudara dan saya juga kita melakukan hal yang sama. Ketika kita sekolah dari kelas 1 SD sampai dengan SMP itu masih dengar-dengar. SMA kita mulai tunjuk kita punya kehebatan dan segala macam. Apalagi ketika kita sudah lulus, lalu kita mulai buat segala sesuatu berdasarkan kemauan kita. Bahkan dalam perdebatan-perdebatan, percakapan-percakapan dengan orang tua pun satu, anak punya 100. Karena apa? Pikiran-pikiran kita adalah kita punya pikiran yang lebih berkembang. Segala yang kita masukkan, di pengantar tadi dikatakan, wawasan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, ilmu kita bertambah. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang lupa diri. Sehingga yang keluar dari perkataan-perkataan kita, dari hati kita, tidak menunjukkan sebenarnya kita orang yang berwawasan.
Kita mestinya belajar dari prinsip hidup orang Indonesia Barat. Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Tapi kita di Indonesia Timur ini semakin berisi, semakin berdiri tegak. Kosong juga berdiri tegak. Pukul bapunya paling kuat, padahal buka dalam kosong. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang mau coba dikritisi untuk kita renungkan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya, setiap orang yang berwawasan, yang memahami segala sesuatu, dia harus menunjukkan jati dirinya dalam setiap praktek hidupnya lewat perkataan, perbuatannya seperti yang ia terima. Jadi kalau hal-hal baik masuk ke dalam diri kita, maka kita juga harus mengeluarkan hal-hal yang baik itu. Hati menjadi tempat penyaringan segala sesuatu. Kalau yang tidak baik masuk, kita kasih keluar yang baik. Bukan kita kasih keluar juga yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10 sampai 13 itu berkata tentang yang menajiskan orang adalah setiap pikiran, setiap perbuatan, setiap perkataan. Kita baca di Alkitab, di Perjanjian Lama kita akan temukan betapa banyak larangan-larangan. Tidak boleh makan makanan yang mana, tidak boleh makan binatang yang mana yang berkuku belah dan sebagainya, begitu banyak. Tetapi Yesus datang dan dia memutuskan semua itu, bahwa semua makanan itu halal. Tetapi yang tidak adalah perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23 mengingatkan dan mau mengajak saudara dan saya, untuk manusia itu dia bukan hidup dari roti saja sebagaimana tema kita, tetapi manusia dapat hidup setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mengartikan bahwa Allah mengizinkan manusia untuk bekerja, mencari kebutuhan hidup, tapi manusia juga harus menjaga keseimbangan hidup dengan setiap perkataan Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang mengartikan Allah mengizinkan saudara dan saya sebagai manusia untuk bekerja mencari kebutuhan hidup. Tapi saudara dan saya juga diingatkan harus menjaga keseimbangan hidup dengan setiap perkataan Allah. Kita bekerja dimanapun itu, kita bekerja seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja mempersembahkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita, seperti kita mempersembahkan sesuatu itu kepada Tuhan Allah, sehingga hidup kita diberkati. Lalu yang berikut dari itu, Tuhan bilang dalam salah satu bagian firman, nanti Bapak Ibu cari saja, pasti dengar. Barang ini akan sering kita bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kerja, siapkan waktu khusus, luangkan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang Yesus maksud, supaya terjadi keseimbangan antara bekerja untuk kebutuhan hidup dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, dari Markus 7 ayat 1 sampai 23, mau dibilang bagi saudara dan saya, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari setiap nenek moyang kita. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang punya budaya, orang-orang yang tahu adat. Iya tuh Bapak Ibu, gak ada yang tidak tahu adat. Kita adalah orang-orang yang beradat. Kalau orang yang tidak tahu adat itu orang biadab. Tetapi adat itu tidak mesti menjadi ukuran yang terpenting dalam kehidupan kita, tetapi dia membantu kita untuk membedakan
mana yang baik dan mana yang benar. Fungsinya untuk mengatur agar terjadi keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kebiasaan kita sampai saat ini tidak berubah, maka bahwa tradisi di atas dari segalanya dibanding perintah Allah. Betulkah tidak Bapak Ibu? Kalau Tuhan panggil kita setiap hari Minggu, bangku gereja banyak yang kosong. Tapi kalau Maluku panggil pulang penuh orang di rumah-rumah. Artinya apa? Yang tadi dikatakan, kebiasaan itu diutamakan lebih tinggi daripada perintah Allah untuk menguduskan hari Sabat. Ini yang Yesus coba kritisi kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya boleh kita beradat, tetapi yang terutama dan yang tertinggi itu adalah Tuhan Allah. Dikatakan dalam amanat tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, seluruh hidup, sebab itu hukum yang terutama dan yang pertama, bukan yang lain. Hal yang ketiga yang mau coba dibilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya lewat Markus 7 ayat 1 sampai 23, Yesus tidak merasa alergi. Yesus tidak menutup mata dengan adat istiadat. Tetapi Yesus mau mengarahkan bahwa dalam adat istiadat pun kehidupan budaya dan tradisi Yahudi sebagai nilai yang positif. Hal-hal yang baik itu yang harus dipertahankan. Contoh yang tadi dikatakan, sebelum makan cuci tangan, barang-barang yang kotor harus dicuci. Itu hal-hal yang positif yang harus dipertahankan. Sebab Yesus sendiri juga melaksanakan tradisi adat Yahudi ketika ia disunat. Itu tradisi adat Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keempat, firman Tuhan penuntun kehidupan yang mengendalikan dan merubah hati manusia. Ungkapan hati bagi orang Yahudi ini adalah pusat aktivitas mental mereka. Oleh karena itu menjadi dasar dan tindakan mereka menggunakan ritual agama sebagai sarana untuk mendapatkan penerimaan dari Allah. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ibadah yang kita laksanakan bukan ritual kita, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah kita datang mencari Tuhan untuk melakukan setiap kehendaknya. Jadi pergi ke gereja bukan untuk dipuji, pergi ke gereja bukan karena kita ini orang Kristen harus pergi ke gereja, tidak. Kalau pemahaman-pemahaman seperti itu, maka kita hanya datang sebagai rutinitas kita. Oh iya, hari Minggu saya harus ke gereja, oh iya hari Jumat saya harus pergi ibadah perpri, oh iya hari Kamis saya harus pergi ibadah. Tidak. Tetapi betul-betul kerinduan itu datang dari hati kita untuk mencari Allah. Kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang menutrisi hidup kita, sehingga lewat hati kita, perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita menjadi berkenan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebab yang tadi dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka yang tadi dikatakan bagi saudara dan saya, kalau nutrisi kita, makanan kita adalah firman Allah, maka yang keluar lewat perkataan-perkataan kita, yang keluar lewat perbuatan-perbuatan kita, yang keluar lewat pikiran-pikiran kita adalah yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita bilang bahwa kita ini orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup kudus, setiap hari baca Alkitab, tapi dalam prakteknya masih baku marah dengan mai tua, dengan pai tua, masih baku marah dengan tetangga, masih baku dendam dengan saudara.
Nah itu hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang membatasi kita dengan Tuhan yang dibilang salib itu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus mati tergantung di atas tiang terkutuk, tali itu putus, jadi hubungan kita itu langsung dengan Tuhan Allah, tidak melalui perantara yang lain. Tetapi yang membatasi kita dengan Tuhan Allah sekarang itu adalah dosa kita, kesalahan kita terhadap orang di sekitar kita, terhadap sesama kita. Ini yang harus kita benahi, ini yang harus kita ubah, sehingga hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya kembali katakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin.